Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Polisi menangkap Direktur Eksekutif Lokataru Del Pedro Marhaen dan juga aktivis Gejayan memanggil Syahdan Hussein. Ya, mereka ini ditangkap lantaran diduga melakukan provokasi untuk melakukan tindakan anarkis saat unjuk rasa berlangsung. Buntut aksi anarkistis saat unjuk rasa di Jakarta beberapa waktu lalu, polisi menggelar patroli besar dan menangkap beberapa orang yang diduga terlibat dalam aksi tersebut. Polda Metro Jaya menangkap dan menetapkan Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Del Pedro Marhaen sebagai tersangka. Del Pedro Marhaen diduga melakukan provokasi untuk melakukan tindakan anarkistis yang berdampak pada rusaknya sejumlah fasilitas umum saat aksi unjuk rasa yang digelar di Jakarta. Polisi mengklaim Del Pedro melakukan ajakan dan hasutan yang provokatif untuk melakukan aksi anarkis dengan melibatkan pelajar dan anak-anak. Polisi juga menyebut berdasarkan bukti yang ditemukan, Del Pedro melakukan provokasi sejak unjuk rasa yang digelar pada 25 Agustus 2025 yang lalu. Direktorat Reskrim Polda Metro Jaya telah melakukan penangkapan terhadap saudara DMR atas dugaan melakukan ajakan, hasutan yang provokatif untuk melakukan aksi anarkis dengan melibatkan pelajar termasuk anak. Ya, jadi anak ini usianya sebelum 18 tahun. Saudara DMR diduga melakukan tindak pidana menghasut untuk melakukan pidana dan atau menyebarkan informasi elektronik yang diketahuinya membuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan dan keresahan di masyarakat. Sementara itu, kuasa hukum Del Pedro menyebut prosedur penangkapan yang dilakukan oleh polisi tidak sesuai aturan. Tanpa proses pemanggilan dan pemeriksaan, polisi disebut langsung menjemput paksa Del Pedro dan menetapkan sebagai tersangka. Dari sisi prosedur dalam konteks penangkapan teman-teman kami, sahabat kami Del Pedro dan juga Mujafar, dari sisi prosedur itu sangat menyalahi KUHAP gitu ya. Tidak ada proses pemeriksaan awal, pemanggilan, bahkan tiba-tiba langsung ditangkap, langsung penetapan tersangka bahkan. Kalau memang kita mau masuk ke sedikit ke substansi, kita lihat ada teman-teman kita dituduh terhadap proses penghasutan. Terhadap hasutan yang mana gitu? Apakah ada proses cross-check silang antara siapa yang dihasut dan juga penghasut? Tidak ada informasi itu secara utuh, secara proper. Hasil dari diskusi Prabowo dengan sejumlah... Del Pedro Marhaen saat ini menjabat sebagai Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, sebuah organisasi yang berfokus pada advokasi hukum dan hak asasi manusia. Dengan latar belakang di bidang hukum dan ilmu politik, Del Pedro mengawali karirnya di bidang advokasi dan penelitian. Ia pernah menjadi peneliti di Lokataru Law and Human Rights. Ia juga pernah menjadi program asisten di Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan atau Kontras. Del Pedro juga sempat diamankan Polda Metro Jaya saat unjuk rasa penolakan RUU Pilkada di gedung DPR pada tahun 2024 yang lalu. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Terkait dengan situasi yang terjadi. Pemirsa, Polda Metro Jaya kembali menetapkan 6 tersangka baru dalam unjuk rasa yang berujung kericuhan. Ya, para tersangka tersebut merupakan admin dari media sosial yang melakukan ajakan aksi perusakan dan live di media sosial. Tersangka sudah ditetapkan. Yang pertama kami sampaikan adalah saudara DMR adalah... Pemirsa, di tengah padatnya tugas pengamanan Ibu Kota, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri duduk berbaur makan malam bersama para prajurit TNI. Tidak ada jarak antara pimpinan dan prajurit. Semua menyatu dalam suasana sederhana, penuh canda dan kekeluargaan. Kegiatan ini juga menghadirkan para pelaku UMKM.
Dari makanan tradisional, jajanan kekinian, hingga minuman segar, semua tersaji untuk dinikmati. Kehadiran Panglima TNI dan ribuan prajurit yang terlibat dalam pengamanan membuat lapak UMKM laris manis. Panglima TNI berbaur tanpa sekat, menikmati hidangan bersama prajurit, sekaligus ikut meramaikan geliat UMKM di jantung ibu kota. Ya, pemirsa, Majelis Ulama Indonesia atau MUI bersama tokoh lintas agama menyampaikan pernyataan sikap terkait situasi kebangsaan yang berkembang belakangan ini. Pernyataan sikap disampaikan dalam kegiatan silaturahmi Majelis Agama-Agama di gedung MUI Pusat siang tadi, maksud kami kemarin. Ada 9 pernyataan sikap yang dihasilkan dalam pertemuan ini sebagai tanggapan atas gelombang aksi yang terjadi sejak 25 hingga 30 Agustus 2025. Pernyataan sikap ini dinilai penting untuk menghadirkan ketenangan di tengah masyarakat. Dan pemirsa, berikut 9 pernyataan sikap tokoh lintas agama. Yang pertama, duka cita yang mendalam untuk para korban unjuk rasa. Kedua, mari bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi. Dan ketiga, waspada terhadap segala bentuk upaya adu domba. Yang keempat, pemirsa, sampaikan aspirasi dalam bingkai kebenaran, kasih sayang, dan keadilan. Yang kelima, tolak segala bentuk kekerasan dan perusakan fasilitas umum. Keenam, mengajak aparat bertindak adil dan bijaksana. Hukum bertindak profesional, transparan, dan tidak berlebihan. Kedelapan, mengajak seluruh umat beragama memperkokoh solidaritas. Kesembilan, mendukung pemerintah menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. Bahwa hak menyampaikan pendapat itu sesuai aturan dan undang-undang dan juga termasuk ajaran agama, maka itu terus dilaksanakan, dijalankan, tapi dengan cara yang baik, yang jangan sampai melakukan kerusakan-kerusakan. Bagi sisi pemerintah sebagai pembuat kebijakan, untuk bisa hendaknya mampu untuk mampu mendengarkan apa saja kritik-kritiknya atau pendapat-pendapatnya masyarakat yang disampaikan secara lebih nyaman misalnya, itu akan lebih baik jika ada forum. Ya, pemirsa, 2 truk tabrakan di Mojokerto, Jawa Timur mengakibatkan 1 orang tewas dan 2 lainnya luka berat. Kami akan kembali usai jeda, pemirsa. Tetaplah di Sido Today.